Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal muhtaramin, ulama'an al-amilin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan. Bapak Bupati Cilacap, Bapak Toto Soeharto Pamuji bersama Ibu Eti Rohati. Apa no gambare wakah pinggir jalan. Bapak Wakil Bupati bersama Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap yang berkesempatan hadir. Yang kita hormati Bapak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota, Badan Ramil berikut para anggota. Hadir juga Pak Sekda, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas yang kita hormati bersama, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, warga Kecamatan Sidareja dan Kabupaten Cilacap pada umumnya yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Perkenankan saya menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan saya untuk kembali sowan kepada panjenengan semua dalam rangka
silaturahim, zikir, sholawat, doa, dan ngaji di momen yang sangat spesial hari jadi ke 163 Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu saya ucapkan Dirgahayu Kabupaten Cilacap yang ke 163. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, barokah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, ingin menjadikan Cilacap daerah yang aman, damai, sejuk, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu ini nggak lepas dengan yang namanya kaderisasi dan regenerasi. Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan kelakuan dari makhluk yang lebih rendah, namanya binatang, yang hanya sibuk menjalankan proses reproduksi tapi tidak memikirkan dan tidak mempersiapkan proses regenerasi. Seakan-akan kita hanya terdidik untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme. Segala sesuatu diukur dari materi, sehingga keberhasilan dan kesuksesan ukurannya adalah materi dan kekayaan. Orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Orang sekarang rata-rata kalau dari segi penghidupan sudah baik, tapi justru dari segi kehidupan buruk. Penghidupan itu menyangkut materi, sandang, pangan, papan, anggaran, kendaraan, departemen perbadokan, dan lain sebagainya. Itu penghidupan. Kalau kehidupan itu menyangkut rohani, spiritual, moralitas, ketentraman, kebahagiaan, keharmonisan, kemanfaatan, keberkahan. Orang sekarang kalau dari segi penghidupan rata-rata sudah baik. Orang-orang seusia kita dibanding orang-orang dulu sudah jauh lebih kaya orang-orang sekarang. Maka saya katakan segi penghidupannya sudah baik, tapi moralitas kita kalah sama orang dulu, keharmonisan kita kalah sama orang dulu, kemanfaatan hidup kita kalah sama orang dulu, keberkahan kita kalah sama orang dulu. Segi materi menang, lebih kaya orang sekarang. Orang dulu bisa makan nasi putih pakai lauk ikan ayam, itu kalau nggak hari-hari baik nggak kelakon. Kalau orang sekarang makan nasi putih tiap hari, masalah ayam urusan sampean. Dulu makan pakai lauk telur goreng dadar, itu nunggu kalau ada telur kopior. Makan buah nunggu sisanya codot. Dulu kalau ada orang sakit, rata-rata penyakitnya karena kurang makan. Sekarang kalau ada orang sakit, rata-rata penyakitnya karena kebanyakan. Pakaian orang dulu jelek-jelek, bisa beli baju baru itu setahun sekali waktu lebaran. Itu kalau anak orang kaya, lebaran bisa beli baju baru.
Kalau anaknya orang miskin, meskipun lebaran nggak bisa beli baju baru, ya baju lama itu diwenter. Ayo Bapak Ibu, dulu waktu masih kecil penjenengan dibeliin baju sama orang tua, itu bajunya pas atau kelonggaran? Kelonggaran. Kenapa? Biar awet. Ya protes, mak bajuku kegedean mak. Tak apa-apa nak, nggo suwe-suwe lak sedengan. Ditelateni yang sedengan tenan. Tapi ya wis welik nembe sedengan. Rumah orang sekarang mana ada rumahnya jelek, bagus-bagus semua. Sampean kadang-kadang merasa rumahnya jelek, itu cuman perasaan. Sebenarnya rumah sampean nggak jelek, bagus rumah sampean. Cuma ada tetangga bangun rumah lebih bagus daripada rumah sampean, sehingga rumah sampean jadi kelihatan jelek. Cuma salah posisi aja kok. Bagus rumahnya jelek itu kayak wajahnya manusia. Maka mas-mas, bapak-bapak, laki-laki itu bisa kelihatan ganteng, bisa kelihatan jelek, tergantung jejerani. Jejer wong elek ya ketok ganteng, jejer wong ganteng ya ketok. Makanya mbak-mbak, ibu-ibu nek kepingin ketok ayu, lungguh sak lungguh sing hati-hati. Golek rombongan elek. Kapan dijejeri wong wedok ayu nang cepet-cepet ngalih. Segi penghidupan sudah baik, tapi dari segi kehidupan kita masih buruk, kalah sama orang-orang dulu. Apalagi kita hidup di zaman di mana manusia mau tidak mau dipaksa harus menjadi manusia-manusia siluman, manusia yang hidup di dua dunia. Kalau orang-orang dulu kan hidupnya hanya di dunia nyata saja, tapi orang sekarang di samping hidup di dunia nyata harus bisa hidup di dunia maya. Malah lebih banyak hidupnya di dunia maya daripada di dunia nyata. Betul? Buktinya yang saya hadapi ini 95% tangannya pegang HP. Itu yang sering saya sebut sebagai setan gepeng. Jujur, akhir-akhir ini saya kalau diundang untuk kasih ceramah itu si malakama, antara nerima atau nolak. Mau nerima itu perasaan berat, tapi mau nolak itu kok yo kok eman nih pikiranmu lak duit. Aku gak mikir. Jujur, akhir-akhir ini kalau diundang untuk kasih ceramah itu mau nerima yang berat rasanya, tapi mau nolak tuh yo nggak tega. Masa sih ngajak ngaji kok ditolak? Cuman beratnya gini, saya itu ingin namanya ngaji 100% di dunia nyata, tapi rata-rata jamaah yang saya hadapi hidupnya sudah di dunia maya. Maka orang ngaji sekarang sama orang ngaji dulu beda banget. Orang ngaji dulu itu betul-betul ngaji, konsentrasi, cari ridho ilahi, bawa kitab, maknani, ngesai, minimal bawa catatan. Setiap keterangan yang disampaikan didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan, diterima dengan telinga yang hidup, diolah dengan otak yang sehat, dicerna dengan hati yang jernih dan bersih, sehingga keluar muncul menjadi perilaku-perilaku yang utama. Orang ngaji dulu betul-betul ngaji, konsentrasi. Kalau sekarang beda, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Tuh kudu merah. Dari tadi tak perhatiin. Ya repot lah. Kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Kiainya nerangin pertentangan, jamaahnya chattingan. Kiainya ngaji serius, jamaahnya update status.
Ini barusan ada yang update status. Saya ngerti statusnya, ngaji bareng Anwar Zahid. Yang sini mikir konsentrasi tapi jamaahnya bikin story. Saya nerangin unggul makol, jamaahnya main video call. Gara-gara itu pula orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Nah gini terus. Kalau orang dulu kan malam jam 9 udah tidur semua, paling larut jam 10 malam udah pada tidur. Makanya wong biyen anaknya akeh-akeh kan tidurnya sore, jadi suwengi iki mbok kuat ping pira ngono. Lah orang sekarang tidurnya udah dini hari, jam 2, setengah 3 baru pada tidur, sehingga sholat subuhnya banyak yang kesiangan. Usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qarinan lillahi ta'ala. Gara-gara itu pula sekarang banyak anak-anak yang berani sama orang tua, nyuekin orang tua, nggak merhatiin orang tua, nggak berbakti ke orang tua. Makanya ini pentingnya yang disampaikan Pak Bupati tadi, regenerasi, bukan cuma reproduksi. Regenerasi itu melahirkan anak-anak histori. Kalau reproduksi cuma melahirkan anak-anak biologis. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang ya, saya izin harus berdiri karena jamaahnya lebih banyak perempuan ya. Dan perempuan kan lebih suka yang berdiri. Iki apa toh? Regenerasi itu melahirkan anak-anak historis, anak-anak sejarah, anak yang mampu mengukir sejarah, menggoreskan tinta emas dalam kehidupannya, bisa lebih baik daripada generasi sebelumnya. Itu anak historis, hasil dari regenerasi. Kalau reproduksi itu hanya melahirkan anak biologis, anak hasil dari departemen perpetingkringan, anak hasil upluk-upluk, upluk-upluk jadi anak, upluk-upluk jadi anak. Prihatin akhir-akhir ini ketika mestinya anak harus berbakti kepada orang tua, tapi akhir-akhir ini malah orang tua yang harus berbakti kepada nek mbiyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki malah anak kendel ngongkon. Biyen anak manut wong tua, sakniki wong tua manut anak. Ibarat kebo nyusu, leh nyusu piye? Wong gudeli pentile urung metu. Kalau dulu cucu sowan ke simbah, sekarang malah simbah yang harus sowan cucu. Ada simbah kangen sama cucu, sowan ke cucunya, cucu disowani mbae. Kira-kira cucunya ini jagongi mbae apa jagongi HP-ne? La haula wala quwwata illa billah. Ini yang saya maksud. Masa sih sekarang orang tua berbakti kepada anak? Ya, anak sudah dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dirawat, dibesarkan, mau ngasih makannya kejar-kejaran keliling kampung. Kalau dulu enggak, makan karepmu, gak makan karepmu. Sekolah 50 meter aja antar jemput. Padahal dulu ibunya sekolahnya gimana? Ya berangkat sendiri, jauh, jalan kaki, betul? Lu sekarang anak sekolah cuma 50 meter antar jemput.
pagi udah nganter anaknya ke sekolahan. Begitu nyampe anak masuk kelas dibilangin, "Udah masuk kelas dulu ya sayang, nanti kalau pulang mama jemput, mama sekarang mau tandur." Papamu juga lagi nggak ada, papamu kan ngarit. Coba, sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, rumah dibuatkan, punya anak diasuhkan. Kan sekarang banyak simbah-simbah yang ngasuh cucu. Saya tuh ngenes, kasihan betul kalau ada mbah-mbah yang ngasuh cucu itu, kasihan betul saya. Udah tua malah sengsara. Harusnya orang tua itu kan istirahat, memperbanyak ibadah, bekal menghadap Allah. Ini malah keploro ngomong butuh. Ya nek siji, kadang limo. Loh, kan sekarang banyak orang tua yang profesinya jadi MPR. Singkatannya momong putu resik-resik. Gajinya besar 3M, mumet-mumet mencret. Ya Allah, MPR. Kalau beliau Bu Eti kan DPR sebentar lagi. Nek ora dadi aku yo isin dadi wong Cilacap. Enggak kampanye ini, enggak. Malu aku kalau enggak jadi, malu. Ya artinya biar sinkron ya. Nanti kalau ada program-program dari pusat itu harus ada jaringan di parlemen. Kalau enggak begitu nanti pencairan dana ke Kabupaten Cilacap ini sulit. Apalagi misalnya kalau DPR yang ada ini sementara enggak sinergi. Makanya perlu ada jembatan, kudu dadi, ini gak dadi tantemi siji-siji. Izin Pak Bupati iki, ini ditambahi po orang ini. Lah, larang ini iki. Larang, nggak sembarangan dikampanyekan, nggak sembarangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu kalau ada mbah-mbah yang ngasuh cucu itu kasihan banget, kasihan banget. Dan maaf ya, ini yang saya maksud, kadang-kadang manusia itu kalah sama ayam. Menungsoi kadang-kadang kalah karo pitik dalam soal reproduksi dan regenerasi. Kalau nggak percaya, seluruh dunia mulai jagat timur sampai jagat barat sana, kutub utara sampai kutub selatan, cari, nggak ada bapak pitik yang tanggung jawab, itu nggak ada. Apa ada bapak pitik tanggung jawab? Ya kayak gitu, lanangan pitik kayak gitu, nyari wedoan, begitu ketemu terus dirayu. Cara ngerayunya pakai toaf, kan muter, itu tawaf sambil wiridan nih. Nah, kalau yang perempuan udah kena, ndoprok mekokok. Begitu ndoprok mekokok, pitik lanang munggah, celingkrik, digasak, cetet, selesai mudun, gaber-gaber, minggat udah, nggak tanggung jawab. Itu lanangan pitik. Tapi ibu pitik sukses mendidik anak-anaknya, ngendok ikhlas, anggrem khusyuk. Apa ada ayam nelur nggak ikhlas? Ngendoke ikhlas, anggreme khusyuk. Kemudian anak dididik sesuai dengan fitrah kepitian, diajari cari makan, kruk, anaknya ngikutin, gunduk. Nanti kalau dapat padi atau jagung, cuk, itu nggak ditelan, dikasihkan anaknya, gini nak caranya makan, dilatih. Ketika ada hujan, anak dilindungi.
suwiwine begar krek. Sini sayang, kamu mama dekap erat biar kamu hangat. Mama kehujanan gak apa-apa kok. Iya, didekap di dada biar dekat dengan jantung dan hatinya, sehingga menyatu jiwa ibu pitik sama anaknya. Maka kalau ibu-ibu zaman dulu itu punya anak bayi, sering digendong, didekap erat di dada, didekatkan dengan jantung dan hatinya, menyatu karakter dan jiwanya, sambil diajak gending kalau zaman dulu. Ta lelo lekum, la ilaha illallah, Allah maha agung. Kalau sekarang ya pakai sholawatan lagu. Pokoknya koyok wong loro untu lah. Inna hadil ard contoh. Oh, kalau nanti terus ya nyaingin penyanyi aslinya nanti. Ibu dulu kalau punya bayi, punya anak kecil, sering-sering digendong, didekap erat di dada, biar dekat dengan jantung, dekat dengan hati, menyatu jiwanya. Ibu zaman sekarang kan nggak kayak gitu, anak masih kecil udah disorong pakai geledekan, jauh dari jantung dan hatinya. Saya cilik wis disurung ambek diuneni kuk kuk kuk. Ya jangan heran kalau kehilangan karakter sebagai manusia. Halo, ini yang saya maksud kalah sama pitik. Pitik itu anak dididik sesuai dengan fitrah kepitian. Begitu anak sudah bisa mandiri, udah bisa cari makan sendiri, udah bisa menghadapi tantangan hidup, diteladungi, dipendeli, dipecoi, suruh pergi, mandiri kamu. Yang laki gagah jadi jago, yang betina hebat jadi babon, tanpa merepotkan mbahnya. Makanya nggak ada mbah pitik ngomong putu itu nggak. Ya kalau mbah Sidareja ngomong putu berarti kalah karo. Oke. Tolong mbah-mbah yang dititipin putu balik ke. Selama masih ada orang tuanya, cucu kok diasuh sama mbahnya, nggak mungkin bisa jadi orang besar, nggak mungkin bisa sukses hidupnya. Karena mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu. Mbah itu didesain untuk mendidik bapak sama ibunya cucu. Mbah didik cucu nggak mungkin sukses. Kenapa? Karena targetnya mbah ke cucu itu cuma 3. Yang penting cucunya anteng, seneng, meneng. Makanya nggak dididik, cuma dimong. Jujur Bapak Ibu, misalnya saya udah jadi mbah, terus dititipin cucu sama anak saya tanya, kalau cuma 1 jam 2 jam ditinggal seminar, ditinggal ke pasar, saya mau. Tapi kalau seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, saya nggak mau. Mbah nitip cucunya mbah diasuh, langsung tak tolak anakku, sorry bro. Tugasku didik kamu, anakmu kewajibanmu, bukan kewajibanku. Terus anak saya protes, berarti mbah nggak sayang sama cucu? Sayang banget, aku lebih seneng nyawang cucuku daripada nyawang rupamu. Terus blenger. Ya justru karena aku sayang sama cucuku, makanya aku nggak mau ngasuh. Kenapa? Aku nggak mungkin sukses kalau cucuku nakal, tak jewer kupinge, aku dicelatu sama menantuku. Maka tolong mbah-mbah sing dititipi putu balekno. Ayo gue kudu ngabengi, wah anakmu jalukan menang. Untuk titipno mbae. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena begini, iya ngerti aku. Oke,
nggih, aku ngerti kok. Oke. Nah, maka ini terkait regenerasi ada rumusan sederhana. Karena kalau suruh mempelajari Al-Quran sendiri, perasaan sih orang-orang kayak gitu kalau suruh baca kitab sendiri orang iso. Makanya dikasih matengnya aja. Ada rumusan sederhana terkait regenerasi, tolong diperhatikan. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas karena bapak dan ibunya tidak jelas, apalagi itu produk dari hasil pergaulan bebas, orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, saat menyusui tidak dikasih ASI secara tuntas, begitu memasuki usia emas tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak dipilihkan lembaga pendidikan yang berkualitas, hidupnya di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas, apalagi dekat dengan narkoba dan miras. Karena orang tuanya merasa mampu, anak digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Ketika memasuki usia pubertas, jika dilepas di alam bebas, kalau anak ini pasif, biasanya jadi pemalas. Kalau dia agresif, biasanya jadi beringas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtipmas. Merangkai kata-kata seperti ini nggak gampang, makanya yo larang. Nah, kalau pengen murah yo jangan ngundang saya. Yo ketua RT-mu kongkon ceramah dulu. Ini yang susah kan mikirnya toh bro. Gabung-gabungkan as tak gampang gitu. Terus berangkai, terus sinergi bermakna angel. Coba saya terangkan ringkas-ringkas saja ya, karena waktu kita terbatas. Orang melu nyangoni ojo cerewet. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, benihnya nggak baik, nggak bermutu, karena bapak dan ibunya tidak jelas, nasabnya tidak jelas, asal usulnya tidak jelas, latar belakang kehidupan keluarganya tidak jelas, agamanya tidak jelas, akidahnya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, apalagi itu hasil dan produk dari pergaulan bebas, misalnya hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMD, lamar keri meteng dhisik. Kalau bahasa sini tengkik biri, meteng dikik rabi keri. Kalau Bojonegoro daerah saya kan udah maju, MBA, married by accident. Dari orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas. Banyak loh sekarang ibu-ibu yang mengandung tidak ikhlas. Maka anak sekarang itu pinter-pinter tapi rendah dari segi moralitas, angel dituturi. Nek ibu biyen mengandungnya ikhlas-ikhlas, anak dulu nggak begitu pinter tapi berakhlak, beradab, manut wong tua. Anak saiki pinter-pinter tapi modelnya kaya orang duwe kuping. Contohnya ngono-ngono kuwi. Dulu ya ana wong wedok punya anak yang 7, kan lumayan banyak, perutnya terasa sakit, terus periksa ke mantri, belum ada dokter yang banyak kayak sekarang. Habis diperiksa dibilangin nama mantrinya, Bu, perutnya nggak apa-apa kok Bu,
ibu hamil. Ngono ku seneng banget guyu. Alhamdulillah. Kok tasik saged nggih Pak Dokter nggih. Seneng. Alhamdulillah. Pulang sampai rumah cerita sama suami, bapake, napa guyang-guyu mesam-mesem napa? Aku meteng meneh. Apa iya? Ngono ku sing lanang seneng. Bojoku pinter. Ibunya ikhlas, bapaknya seneng. Bapaknya ridho, ibunya ridho. Anak masih dalam kandungan sudah diridhoi kedua orang tua. Alamat nyambung dia ke ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau kedua orang tua ridho ke anak itu, Allah ridho. Sekarang enggak. Kadang ada ibu-ibu baru punya anak 2. Perutnya sakit, periksa ke dokter, habis diperiksa dibilangin, Bu, nggak sakit apa-apa kok Bu, ibu positif hamil. Orang guyu malah kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa hamil Pak Dokter? Nah, dokternya bingung, ya ampun lho, kok nyopo karo bojomu? Malah tanya, lu kan saya sudah minum pil Pak Dokter, kok masih bisa hamil? Akhirnya dijelasin sama dokternya, ya Bu, mungkin minumnya ngurutnya salah Bu, harusnya ke kanan itu diurut ke kiri, ya kebrotolan. Pulang sampai rumah cerita sama suami sambil ketakutan, masa aku harap ngomong ojo nesu ya apa? Ojo nesu ya apa? Aku meteng maneh. Hah? Lu kok bisa meteng? Sing lanang ya kocluk pisan. Wong liya kaget pantes. Lha wong sing umek ya dekne lho. Kok iso meteng? Lah pilmu ora mbok ombe kok piye? Ya wis Mas, tapi lek ku ngombe lho ngurute salah. Malah nesu-nesu, goblok. Neliti ngono wae ora iso. Masya Allah. Jadi mengandungnya tidak ikhlas. Sorry. Kemudian itu proses assembling, harusnya 9 bulan lebih itu. Kemudian waktu menyusui tidak dikasih ASI secara tuntas, harusnya haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, yang sekarang disebut dengan istilah stunting itu. Kemarin waktu debat cawapres termasuk pembahasan dijelaskan dengan tuntas oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan brilian yang luar biasa itu. Hebat penjelasannya. Jangan dibilang kiai sarungan terus nggak tahu apa-apa. Makanya jangan pernah meremehkan yang sarungan-sarungan, jangan pernah meremehkan santri. Saya itu paling tersinggung kalau santri diremehkan. Kadang-kadang itu ada yang bilang kayak gini ya, mantu kok santri ora iso kerja, anakmu kok rek dipangani opo? Yo dipangani sego. Apa dipikir kadang dilokke ngapek mantu santri, anakmu kok dipakani kitab kuning? Apa kalau santri cekelane kitab kuning terus mangan kitab kuning? Bojomu cekelane pacul ya ora mangan pacul. Polisi cekelane bedil ya ora mangan bedil kok. Loh, kalau soal kayak gitu mohon maaf, saya juga maaf ya, gini-gini sarjana saya, maksudnya sarungan saja kemana-mana. Loh, yang nggak mau kalah sama yang SSS berapa itu, takut masalah maisha, masalah pekerjaan, masalah rezeki. Sorry bro, ayo mau dibanding sama siapa? Ayo yang pakai celana itu, yang seragam itu. Kapolsek dan Ramil sebulan gajinya berapa? Nesu tak mutasi ya Mbak? Lewat boloku bintang-bintang gue lagi seret. Ijen kapten, lagi AKP kok. Ini saya aku sekali tampil ambil santri mau diremehin, sakit tau.
Terbukti Al Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin mau diragukan, diremehkan gimana, begitu kemarin debat cawapres, top habis keterangannya, keren habis keterangannya. Beliau dengan tuntas mengupas segala persoalan. Mau api, iya ya susu ya. Nah, termasuk ini dalam rangka proses regenerasi. Anak-anak zaman dulu akhlaknya bagus-bagus karena ibu dulu itu kalau ngasih ASI tuntas, haula ini 2 tahun, bahkan ada yang udah kelas 6 loh saya mentil. Aku malah sampai saiki. Lah ibu-ibu itu menggaya, kadang cuma dikasih ASI sebulan, mau ngemii anak maksimal 3 bulan, habis itu udah nggak mau, udah ogah. Kenapa sih? Lek digawe bapake kok oleh. Mangkel. Loh, ini penting. Sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Ya kan? Anak dikasih susu, maka besarnya jadi anak, ya anak manusia, cuma nyusu sapi. Ya karakternya ya kayak pedet itu. Suruh sekolah nggak mau malah nyundang, suruh ngaji malah mamanya diselentii kayak gitu. Pedet. Loh, kalau itu nggak vital, nggak penting, nggak mungkin dong dibahas dalam Al-Quran. Sampai dibahas dalam Al-Quran itu artinya penting. Tuh loh, ibu-ibu sekarang subur-subur kok. Jadi kalau ada keluhan bayi kurang gizi macam-macam, itu salah ibunya yang nggak mau menyusui, nggak mau menetei. Dan menyusui yang ini tuh masuk yang ini. Wes. Kemudian nanti ada yang lebih penting. Kemudian ketika memasuki usia emas tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Loh, pendidik anak itu ibu, bukan bapak. Bapak cuma panitia petingkringan. Kalau untuk urusan anak, sorry bro, laki-laki gak ada apa-apanya dibanding perempuan. Loh iya, kalau sudah punya anak, karakter laki-laki dengan perempuan itu beda. Perempuan kalau sudah punya anak, lebih menonjol nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Kalau laki-laki sudah punya anak, lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Saya ulang. Yo gak kelalen ngono. Ya soalnya aku sadar sing teko iki bagus-bagus, ayu-ayu cuma rondo oon. Ya kalau nggak diulang-ulang nanti nggak paham nanti gitu. Kalau sudah punya anak, perempuan itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, sehingga lebih mementingkan anak daripada suami. Suami beda, lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Jadi lebih mementingkan bojone timbang anaknya. Kok gak percaya toh? Naluri sebagai suami lebih kuat daripada naluri sebagai bapak. Coba tak kasih contoh, kalau perempuan lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Misalnya ada perempuan ditinggal mati suami, punya anak kecil-kecil 3. Yang dipikirkan apa? Anak, besarkan anak, didik anak. Laki-laki ditinggal mati istri, punya anak kecil-kecil 3. Yang dipikirkan apa? Gak ada apa-apanya kalau urusan anak. Contoh punya anak kecil lagi sakit, ini perempuan kuat, gendong mulai pagi sampai tengah malam, juga sengkleh pundaknya. Anak nangis di ibu-ibu, cep sayang, anak ibu sakit, anak ibu sakit. Ayo laki-laki coba, anak sakit demam, gendong 10 menit sengkleh bunda. Apalagi anak rewel, nangis terus, banting pisan. Sehingga sorry
sorry banget, organisasi apapun dipegang laki-laki sama dipegang perempuan, lebih hidup dipegang perempuan. Dicekel wong lanang mati, cekel wong wedok urip. Jadi perempuan itu terbukti bisa menghidupkan barang yang mati. Gaya banget gini, tak cekele yang ora urip. PKK lho, jajal kok nyekel wong lanang lak mati, cekel wong wedok ya urip kok. Makanya mohon maaf ya, saya sering sampaikan kalau suami itu pasti kalah sama istri, kalah. Saya punya teman titelnya MA, di rumah menghadapi istri itu kayak anak MI. Ada rektor, udah S3 profesor, killer, terkenal killer. Setiap masuk kampus mahasiswa pada tahan napas semua saking takutnya. Begitu lebaran pembantunya pulang kampung, dia ada tamu, dibikinin teh sama istrinya, suruh nyuguhin teh, kocek lek gowengin, dimarahin, makanya itu saya hati-hati, profesor itu gak tamat SD. Bener. Dia itu kelihatan pinter, ceramah, keluarin dalil ya kalau di luar. Nomah digetak bojone yang hilang kiyaine karek goblok. Wis gak iso dalil blas. Gak iso. Maka pendidik anak itu adalah ibu. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anak, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak. Sehingga kalau pengen punya anak hebat dan sukses, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Nah, karena pendidik utama adalah ibu. Kalau ingin anak hebat, kalau ingin anak sukses, anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Saya nggak ngawur, ada dasarnya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Berapa kali? Kemudian setelah itu siapa? Abuka, bapakmu. Cuma sekali. Bapaknya berapa tadi? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya. Jadi anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Ibu jangan cemburu dulu, saya kan ngomongnya 3 ibu, bukan 3 istri. Siapa 3 ibu itu? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Halo? Yang dibutuhkan anak kita 3 ibu itu ibu kandung, ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui secara tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Tiganya ini bisa diperankan dengan baik oleh perempuan yang bernama ibu. Maka jangan pernah meremehkan perempuan. Perempuan itu nisaul bilad, tiang negara, imadul bilad, tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Maka pantas kalau beliau mencalonkan diri jadi anggota DPR RI. Pantas banget Bu Eti. Izin Pak Bupati, kata dia suruh nambahin katanya. Bukan saya loh Bapak ini. Wis tak menengok. 3 peran ini, ibu kandung, ibu susu, ibu guru, bisa diperankan dengan baik oleh perempuan yang bernama ibu. Laki-laki nggak bisa. Perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung 9 bulan lebih, mendeh-mendeh, makin besar, makin besar, makin besar. Ora kena diselehke. Ayo wong lanang coba latihan meteng-metengan. Tangki di lewat tengah. Kuat berapa jam?
Perempuan bisa berperan sebagai ibu susu 2 tahun lebih, nyut 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 nyut, telaten. Jangan kecil hati ibu, menyusui itu bikul 5 syatin mi'atu hasanatin, sekali hisap 100 kebaikan pahalanya. Sut 100, serut serut 200, serut 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 300, serut 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 500. Maka nggak apa-apa nyusuin sambil pegang kalkulator, nggak apa-apa. Nah kalau serut 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 700. Nah ini kalau anak sampai kuliah nggak disapeh kira wae iki. Perempuan bisa, laki-laki nggak bisa. Ayo meskipun disedot pakai diesel nggak bisa keluar. Ayo. Perempuan juga bisa berperan sebagai ibu guru, telaten didik anak-anaknya. Oke. Kemudian, waduh ini nggak cukup nanti waktunya. Iya ya, wes taring ke saya. Tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang berkualitas. Sekarang banyak orang tua yang memilihkan lembaga pendidikan anak itu yang penting keren, yang penting bonafit, moralitas tidak diperhatikan. Hoi. Apalagi di masyarakat kita ada sesuatu yang saya itu sangat benci banget. Kalau anak itu cerdas, pinter, peringkatnya bagus, masukkan ke sekolah negeri atau standar internasional. Kalau nilainya jelek, agak bodoh, ya ke sanawiyah. Kalau bodoh dan nakal, ke pondok pesantren. Pelarian jare. Nah, pondok pesantren ini surtiran modelnya. Sing guaan-guaan. Ini yang harus diperangi. Mulane ngapunten ya, nanti saya terangkan di belakang. Kalau lupa saya diingatin. Kalau iya. Loh, sekarang banyak orang tua yang memilihkan lembaga pendidikan ke anak itu yang penting bonafit, yang penting keren, standar internasional. Anak masih kecil udah dibebani belajar 4 bahasa. Orang tuanya itu buaya, mamanya, anakku udah belajar 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Dikira bagus kayak gitu. Mohon maaf, anak masih kecil udah dibebani kayak gitu. Memori otak anak itu ada batasnya kemampuannya. Kalau masih kecil udah dipenuhi seperti itu, digejoh terus model ngono iku, gak mau ndak pinter malah koplak. Iya. Nanti begitu besar memorinya udah error. Yang sekarang hebat ya. Sekarang bisa jadi Kapolsek, bisa jadi Dan Ramil. Itu dulu waktu kecil belajar bahasa ya cuma bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Makanya sampai saiki Kapolsek gak iso bahasa Inggris. Padha karo aku. Saya itu sering ke luar negeri, gak cuma bupati tak sing iso nang luar negeri. Saya ya gak iso bahasa Inggris, bisa saya yes karo no. Pokok gratis yes, bayar no. Karena orang tuanya merasa mampu, anak digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Sekarang banyak orang tua yang mendidik anak ala ayam broiler. Yang bener kan ala ayam kampung. Kalau ayam broiler itu emang ya dididik dengan fasilitas, diproteksi, diisolasi, diimunisasi, makan minum langsung tinggal konsumsi. Ya memang resik-resik, cepet gede, lemu kalau di dalam kandang. Begitu ada angin ribut, kandangnya jebol ngorat-marit, lihat ayam broiler, delongap-delongop, longap-longo tela-telo lolak lolo, melaku tubruan sak kancane suwiwine sengklek, kesenggol kancane keserimpung guling raiso tangi geludung. Itu kalau dididik dengan fasilitas.
Anak terlalu dimanja, anak mama, anak mama, anak mama. Delok anakmu, kodanan sithik mengi mesti. Ambekane sok. Kesenggol kancane nggoling. Ana kancane wahing mencelat anak. Wong kehabisan pulsa, mati aku, pulsaku habis. Bandingkan dengan ayam kampung. Wah, ayam kampung itu diumbar, tapi nanti kalau menjelang maghrib dicari, dikandangin, tetap diperhatiin dalam pengawasan. Oh, ayam kampung tarung, berantem sama temennya, jebret, berdarah-darah, nggak apa-apa. Bahkan ditabrak sepeda ontel, sepeda gunung, ditabrak sepeda, kejet, sepeda lewat, dia bangkit cerekal duber sepeda. Ayam kampung kok. Maka saya punya rumusan, jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup mudah. Membiasakan anak hidup mudah itu berarti mempersulit hidup anak kita sendiri. Kado dan hadiah terindah orang tua kepada anak adalah realitas dan penderitaan. Orang itu kalau terbiasa menderita, dididik dengan menderita, suatu ketika mengalami penderitaan, nggak kaget, sudah kulina. Wis tau sakarepku sing ceramah aku kok. Udah terbiasa mengalami hidup enak, nggak sombong karena dia bisa merasakan deritanya orang yang sengsara. Mohon maaf ya, saya ini Anwar Zahid. Sopo ngomong wis ngerti. Coba sampean tok sak Indonesia yang ngerti kabeh. Saya ini santri, biasa hidup sengsara, biasa hidup menderita di pondok pesantren. Makanan saya di pondok pesantren itu ya kangkung, empek, tahu, wis enak itu tahu, ikan asin, blendrang. Kowe kok ora blendrang barang. Loh, sekarang misalnya saya namu ke rumah sampean, dikasih kangkung, blendrang, pes asin, biasa nggak kaget saya. Ini udah makanan saya. Dikasih sate, nambah saya. Tapi coba orang kalau biasa makan enak terus di restoran mewah enak terus, ayo coba kasih blendrang, mencret. Kayak kangkung yok tembung. Loh, saya ini santri, belasan tahun hidup di pesantren, tidur tanpa alas wis geletak, wis tanpa bantal wis. Sekarang suruh tidur di emperan masjid, gak kaget, wis kulino. Nah, suruh di hotel bintang 5, tanek. Gak kaget, kongkon numpak pickup, prokodok, gak kaget. Naik pesawat sing VVIP, ya enak. Coba orang kalau terbiasa hidupnya enak terus, tidurnya di hotel bintang 5 terus mewah, dut spring bed mentul, ayo suruh tidur di emperan masjid, linu, encok, rematik, metot model. Ini tahadusan bin nikmah ya, tahadusan bin nikmah. Anak saya baru lulus SD, langsung tak taruh pesantren. Kamarnya itu separuh panggung ini ditempatin 60 anak, separuhnya panggung ini kamarnya ditempatin 60 anak. Jadi almarinya itu sak salon ini dibagi 2, yang separuh untuk baju, yang separuh untuk kitab. Tidurnya terus ngeletak kadang di masjid di emperan. Anaknya Anwar Zahid. Terus saya tahadusan bin nikmah, mohon maaf, banyak yang nawarin, ini pesantren ini, wah keren ini, 1 bulan 10 juta, 1 kamar cuman 2 orang, ber-AC, macam-macam fasilitas kayak gini. Bukan berarti saya nggak kuat bayar. Pondoknya tak tuku loh iso. Tapi saya berpikir, lah ini kalau mendidik anak model kayak gini, anak nggak terbiasa dengan penderitaan, nggak tangguh nanti jadinya. Bapak mbiyen soro kok anaknya dia enak-enak no.
balas dendam lah. Orang sekarang kan punya prinsip jahat, cukup saya orang tuanya yang menderita, asal anak saya jangan. Itu nggak mendidik, itu justru menyengsarakan anak. Nggak ada anak yang jadi hebat dari fasilitas orang tua. Saya yakin Pak Bupati ini masa kecilnya sengsara, sehingga beliau sukses kayak gini. Nggak mungkin terus enak mulus, nggak mungkin. Mbok sampean diomongi tenan-tenan no. Lah, wes gini loh maksud saya. Anak itu ini kalau umumnya orang ceramah udah selesai dari tadi. Kalau durasi waktu loh ya. Ini udah lebih-lebih kok, ini waktunya tambah terus Pak Bupati. Ini ibarat kerja ini lembur Pak Bupati ini. Jadi iya ya, karena menurut Al-Quran anak itu kan jadinya salah satu dari 4 kriterianya. 1, anak harapan kita semua yang sering kita baca ayatnya sebagai doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ibu, zaman kapan bansere ganti kok dong ngingeti banser? Tahu nggak sih, aku tuh paling nggak suka kalau dicuekin. Kok malah pada merhatiin banser sih? Izin Pak Kapolsek Bandan Ramil, ini ada yang gremeng, ngapain sih pakai dikawal banser segala? Nah pantes lah kalau pejabat itu yang awal TNI, kalau kiai yang awal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, pantes. Sama-sama dikawal ya, kalau pejabat kan TNI, Tentara Nasional Indonesia, kalau ulama kiai yang awal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Izin Pak Dan Ramil, TNI dan TNU sama dorengnya, yang nggak sama bayarannya. Dorengnya sama. Malah kalau bintangnya kita menang, TNI mentok bintangnya 4 jenderal, ini Banser bintangnya 9. 9. Sak dhuwure obat ngelu. Obat ngelu bintangnya cuma 7. Ini 9, bro. Jangan diremehin. Ini sahabat-sahabat ini Masya Allah, khidmahnya kepada ulama, khidmahnya kepada agama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, khidmah dan pengabdiannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia tanpa pamrih luar biasa. Makanya kalau sekarang sahabat-sahabat Banser ini ngasih jalan ulama mau berdakwah, ulama mau ngaji, besok di akhirat yang membukakan jalan ke surga para ulama iya Banser-Banser ini. Otomatis masuk surga duluan. Kowe ora usah amin, kowe ora melu. Malah merusui. Nggak merusui gimana, udah dikawal kayak gini. No. Brosot. Kepengin salaman, kepengin nyucuk tangan, halus gak ono apa-apane. Bukannya kita nggak mau apalagi sombong. Mohon maaf ya. Bukannya nggak mau jabat tangan apalagi sombong, bukannya nggak mau dicium tangannya apalagi sombong, sama sekali enggak. Taman ketahui ya, capek. Lah kalau semuanya minta salaman gini sakit tahu. Itu yang laki, yang perempuan pakai nyubit. Saya itu sering kok pulang dari ngaji ini gosong semua itu saya sering. Ya kalau istri saya nggak tahu sih nggak masalah, kalau ketahuan, ayo curiga gimana? Ya kadang perempuan modelnya nek ngingeti aku gemes ngono modelnya. Tahu ada yang kayak gitu, orangnya pakai kudung warna biru Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak yang qurrata a'yun, yang merupakan penentram jiwa, ringkes saja berarti ini anak solih solihah, harapan setiap orang. Ibu bapak, anak solih solihah itu yang gimana sih? Gini, anak solih solihah itu ukurannya bukan kok masih kecil, mohon maaf ya, kalau masih kecil belum bisa dijadikan ukuran, karena anak siapapun kalau masih kecil bersih belum punya dosa itu nggak bisa dijadikan ukuran. Siapapun suka, misalnya ada ibu-ibu bawa bayi, nggak kenal nggak apa, semua orang suka selama orang itu normal, mumpung turun dibantah kalau bekecil gitu.
Ya kalau namanya bayi, siapapun pasti suka, bayinya siapapun pasti disuka, itu fitrah. Anak masih kecil belum bisa dijadikan standar dan ukuran kalau itu solih-solihah. Maaf, punya anak umur 5 tahun sudah hafal juz amma, hafal ar-rahman, hafal waqiah, hafal yasin, jangan keburu alhamdulillah anakku solih sudah hafal juz amma, ini anak soleh sudah hafal waqiah, belum bisa dijadikan standar. Tapi standar anak dikatakan solih itu kalau sudah memasuki usia pubertas, usia SMP SMA, di mana perang dahsyat antara fujuraha wa taqwaha, potensi takwa dan potensi fujur pada jiwa anak itu perang. Itulah saat dimana anak bisa dikatakan solih solihah atau tidak. Kalau masih kecil lumrah dong, semuanya menyenangkan. Maka sekali lagi, sampean punya anak umur 5 tahun sudah hafal juz amma, hafal yasin, jangan keburu bangga anakku soleh hafal juz amma. Banyak ibu anak yang ketika umur 5 tahun hafal juz amma, begitu usia 12-13 tahun, usia sanawiyah SMP, karena dia salah pergaulan, juz ammanya hilang, yasinnya hilang, ar-rahman hilang, waqiah hilang, yang muncul adalah neng kelas lo diajar sama guru perempuan ini roknya disingkapi terus. Ini kita dini. Ini bisa jadi dulu waktu kecil nyenengin, orang tuanya bangga banget dulu waktu kecil. Lah sekarang lihat sendiri kan. Jadi dibilang solih solihah itu kalau udah memasuki usia pubertas, itu perang dahsyat antara fujur dengan takwa, potensi baik dengan potensi yang buruk itu muncul, perang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kriteria solih dan solihah sederhana saja. Kalau saya simple, ya biar mudah dipahami. Maaf ya, saya kalau ngaji itu yang apa ya, yang gampang-gampang saja, yang enteng-enteng saja. Apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat itu yang saya angkat, saya jadikan materi ngaji ceramah. Kenapa kok nggak yang berat-berat? Saya sendiri nggak bisa yang berat-berat. Guyumu kok kayak ngece model. Loh ini kan jujur toh. Nah kalau saya sendiri nggak bisa, masa saya harus nyeramain orang? Ngono loh. Makanya aku ngaji ku cetek-cetek aja bu. Cetek ra masalah, yang penting penak, timbang jero ra penak gua apa. Gini, ukuran anak solih solihah itu satu ya, tadi kalau sudah usia pubertas tadi ukurannya, kemudian ketika dia di rumah bisa bikin orang tuanya senang, ketika dia keluar rumah bisa bikin orang tuanya tenang. Kalau tidak solih, tidak solihah, ketika di rumah orang tuanya susah, ketika keluar rumah orang tuanya gelisah. Oh, ini angel lagi kata-kata ini. Melarang yo pantes rupa nggawa rego. Saya ulang. Lo menggabungkan kata-katanya ini loh. Anak solih solihah itu ketika dia di rumah mampu membuat orang tuanya senang karena dia berbakti. Ketika keluar rumah mampu membuat orang tuanya tenang karena dia berprestasi dan bisa jaga diri. Berarti anak solih solihah itu berbakti di lingkungan internal, berprestasi di lingkungan eksternal. Mikirnya suwe ini ambil. Contohnya gini bu, kalau pengen tahu anak solihah itu waktu sekolahnya libur, kuliahnya libur, itu waktu di rumah libur, terus dia ngomong sama ibunya, bu sekarang saya libur sekolahnya, nanti yang masak saya, ibu istirahat, pakaiannya ibu yang kotor mana, nanti saya yang nyuci. Kok pret? Udah ibu kalau mau rekreasi silahkan. Kan biasanya ibu terus yang masak, yang nyapu, yang nyuci baju. Sekarang akunya lagi nggak sekolah, akunya lagi libur, nanti yang masak saya, yang nyuci baju ibu saya, yang nyapu saya. Anak jenengan pun ngoten apa dereng? Dereng. Berarti anak jenengan wedok iki nek tepak ibune umbah-umbah malah bu nitip diumbah pisan ngono. Ngoten.
syukur. Halo. Ya Allah, banyak loh Bu anak yang di luar bisa berprestasi tapi di dalam nggak berbakti. Di lingkungan eksternal dia berprestasi tapi dalam lingkungan internal dia nggak berbakti. Udah kuliah tapi nggak bisa membedakan ketumbar sama merica, nggak bisa membedakan jahe sama kencur. Suruh bikin nasi goreng bumbunya apa, browsing internet. Kalau solihah di rumah berbakti, di luar rumah berprestasi dan bisa jaga diri sehingga orang tuanya tenang. Anakku pasti bisa jaga diri karena anakku udah bisa ngaji, anakku imannya udah kuat, anakku bisa membawa diri, anakku udah berakhlak, bermoral, nggak akan terjadi apa-apa sama anakku. Tenang orang tua. Kalau tidak solih, tidak solihah di rumah orang tuanya susah kayak gini nyusah no orang tua. Ketika keluar rumah orang tuanya gelisah, anakku kemana, sama siapa, jangan-jangan nanti di jalan ada apa-apa, kenapa-napa, nanti pulangnya jam berapa, yang nganterin siapa, mesti gelisah wong tua. Orang percaya nek budal ngaji ini kira percaya. Ya Allah. Yang kedua sekarang, anak modelnya wong Cilacap nek dijak ngaji semangat banget. Emang kalau ada pengajian kayak gini semangat semua ya? Siapapun yang ceramah ya semangat gini ya? Pret. Ini kalau nggak Anwar Zaid nggak mungkin penuh ini. Maaf. Kemudian yang kedua, anak yang hanya merupakan zinatul hayatid dunya, al-malu wal banun, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Anak yang hanya dijadikan apa ya istilahnya itu, aksesoris untuk menaikkan gengsi orang tuanya. Gue bangga-banggaan toh. Ada sekarang baru hamil aja, benarnya nggak ada masalah apa-apa dengan kandungannya, tapi yang nanganin 4 dokter spesialis, kan keren. Akhirnya tetangga semua pada heran, itu baru hamil aja yang nanganin 4 dokter spesialis, berapa itu biayanya? Masih di kandungan sudah di USG biar kelihatan jenis kelaminnya. Begitu ngerti tahu terus di-upload, dijadiin status, alhamdulillah anakku cowok, doain ya. Terus banyak yang nge-like, banyak yang komen. Nanti proses persalinannya dipilihkan rumah sakit yang bonafit, yang mahal, sehingga waktu tetangga sama temen-temennya nengok pada berdecak kagum. Kamar kayak gini berapa biayanya? Nah, tadi tetangganya jadi cicak semua. Terus biar keren lagi, dikasih nama yang penting kelihatan bagus, kedengaran indah, tapi tidak bermakna, hanya estetika tanpa etika. Dikasih nama Nancy, Nelly, Blacky. Nah sekarang kan musim tuh kayak gitu, suruh ngasih nama Abdullah malu, Muhammad malu, Fatimah malu, Aisyah gengsi, jeneng anaknya Blacky. Herder. Ya Allah, Miki. Ya Allah. Isto bansere tibae kuat aku. Podong ngadege lha kene gonta-ganti. Padahal setahu saya ini presiden itu kalau lagi pidato itu yang awal di belakangnya, mulai awal sampai selesai ini. Niki mau ganti ping piro bisa. Wis ngerti aku nek gratis. Mangkane ganjarane Masya Allah. Oke. Wes.
Engko anak dibeliin popok yang mahal, satu popok harganya 4,5 juta. Apa sih bedanya popok mahal sama popok murah? Masih diwadahi ya podo. Cuma kalau popoknya mahal, pipisnya jadi kristal. Nah, terus nya jadi permata. Ya enggak lah, enggak usah kemenyek jadi orang itu. Enggak tahu kemenyek. Endel, kentir. Gak ngerti kemenyek itu kentir. Ini bahasa sini nggak usah kentir jadi orang. Umek kayak. Terus kentir seneng gamblek. Halo. Orang itu biasa aja apa adanya. Nggak usah neko-neko. Wes, yang ketiga sekarang, anak yang merupakan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak menjadi fitnah bagi orang tua. Hati-hati, kadang orang tuanya jenderal, anaknya jadi berandal. Orang tuanya pejabat, anaknya jadi penjahat. Orang tuanya ustadz, anaknya murtad. Orang tuanya kiai, anaknya grosir ekstasi. Angel ngene iki anggitmu gampang ngono. Angel bawa bub ngene. Larang yo pantes lokal sampai internasional yo beda. Salamu ngundang sing internasional. Ini anak pola bopo keberada aktivitas anak itu berdampak pada orang tua. Yo mikir orang kelalen anggitmu ke angel. Yang keempat, anak yang menjadi musuh. Lah sekarang bagaimana kita regenerasi harus jalan dengan baik. Sehingga pesan saya terkait tema ini sebelum nanti kita ganti. Cukup enggak ini waktunya? Iya. Akrimu auladakum. Muliakan anakmu, muliakan anakmu. Ini pesan Rasulullah. Ada anak kandung, ada anak asuh, anak angkat, anak didik, anak buah, termasuk rakyat itu adalah anak. Akrimu auladakum. Muliakanlah anakmu, muliakanlah anak-anakmu. Artinya wong tua kongkon mulyakno anak ora kok anak nodi-nodi disunggi ora. Jangan salah. Jadikan anak-anakmu itu orang yang mulia. Caranya gimana? Isi dengan sesuatu yang bisa membuat dia jadi mulia. Isi apa yang bisa membuat orang jadi mulia? Ya dua hal menurut ayat Al-Quran. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah nyaut Allah modelnya kaya yang sambat kok kayak utang. Ora lunas. Siapa yang diangkat derajatnya sama Allah dengan setinggi-tingginya derajat? Orang yang punya iman dan punya ilmu. Ilmu, iman. Akhlak, iman itu gandengan ya. Wes, anak siapapun kalau diisi dengan dua hal tadi, ilmu, iman dan akhlak. Halo? Pasti dia akan mulia. Walaupun orang sekabupaten merendahkan dia tetap diangkat sama Allah. Meskipun direndahkan sama masyarakat sekabupaten, tetap diangkat derajatnya sama Allah. Sebaliknya, anak siapapun kalau tidak diisi dengan ilmu dan iman serta akhlak ini, maka pasti dia jadi orang rendah. Walaupun masyarakat sekabupaten mengangkat-angkat dia, menjunjung-junjung dia, ceblok-ceblok, jatuh-jatuh, katok junjung. Halo? Paham porai? Manusia itu bahannya sama, kulitnya sama, darahnya sama, dagingnya sama, ototnya sama, tulangnya sama, keringetnya sama, entutnya sama, tapi nilainya bisa berbeda karena isinya yang enggak sama. Ada orang itu ngomong 1,5 jam, hasilnya udah kelihatan. Ada yang teriak-teriak sampai 5 jam lebih, malah cangkemnya ditapuki wong akeh. Bedanya apa? Isinya yang membedakan. Ya, manusia itu kayak kardus itu. Kardus itu bahannya sama, tapi kardus bisa mulia, kardus bisa hina.
Ada kardus kecil, mulia dia, disimpan dalam almari, rapi, karena isinya permata, isinya berlian, isinya emas, isinya minyak wangi. Ada kardus gede banget, besar banget, bagus, tapi dibuang ke kali, karena isinya apa? Bangkai tikus. Padahal kardusnya sama. Paham? Paham? Oke, saya kasih contoh lagi. Manusia itu kayak pelembungan. Ngerti pelembungan? Saya mau bilang balon, nanti ada yang salah persepsi. Soalnya ngono-ngono kok pikirannya error. Pelembungan, tahu ya pelembungan ya? Ojo balon loh. Pelembungan itu bahannya sama, yaitu bahannya kayak gitu. Pelembungan ditiup pakai itu karbit itu, nyut 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 nyut, melentu. Ya kembung kayak gitu melentu. Ono pelembungan disebul nganggo karbit, nyut nyut nyut, melentu, mumbul dia, terbang tinggi dia, walaupun ditarik-tarik tetap aja dia naik. Tapi ono pelembungan disebul nganggo abape bocah kuwi, nyut 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 nyut, ya melentu, sama-sama melentu, tapi nggak mungkin bisa naik, cuma gelimbang gelimbang. Padahal pelembungannya sama, melentunya sama, tapi kenapa yang satu bisa mumbul, yang satu nggak bisa? Isinya yang nggak sama. Anakmu kayak kertas, kertas kalau ditulisi Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi mushaf mulia, padahal itu kertas. Orang nggak berani pegang kalau nggak punya wudu. Ngebawanya didekap, ditaruh di tempat yang atas, dikasih minyak wangi, habis dibaca diciumin. Kertas itu, karena tulisannya itu, isinya itu. Tapi kertas dikasih gambar keriting, wajik, dodong waru, as, ya dikeplek-keplek no cah kuwi. Ya bukan cuma dikeplek no saja, hangkeh, modern. Nilai anakmu seperti itu. Nah, kenapa ini jadi penting regenerasi? Jamaah sekalian, mendidik anak berarti mendidik bangsa, berarti pula mendidik umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalanya besar. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, kita diwarisi dua warisan yang sangat mulia, mahal harganya, tinggi nilainya, yang wajib kita jaga, kita lestarikan. Apa dua warisan mulia itu? Satu warisan bernama Islam iman yang kita dapat dengan hidayah Allah melalui wasilah para aulia, para ulama yang merupakan pewaris para nabi, penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperjuangkan, mensyiarkan agama Islam di bumi Indonesia tercinta. Warisan kedua, negara besar dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, adat istiadat, dengan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Negara ini kita dapat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, melalui wasilah perjuangan para pahlawan perebut kemerdekaan, perintis, penggagas, pendiri negara kesatuan Republik. Dua-duanya harus kita jaga. Maka mencintai agama hukumnya wajib, mencintai negara dan tanah air hukumnya wajib. Wajib hukumnya bagi kita mencintai agama, wajib hukumnya bagi kita mencintai bangsa dan tanah air. Mari kita belajar dari banyak negara di Timur Tengah. Ini kenapa para perintis dan pendiri bangsa ini tidak menjadikan Indonesia ini sebagai negara agama, tapi negara kesatuan. Tidak menjadikan Indonesia ini sebagai Darul Islam, negara Islam, enggak, tapi Darul Ahdi, negara kesepakatan.
bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan yang mayoritas penduduknya beragama. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pendiri bangsa ini orang-orang alim, alamah yang wawasannya jauh ke depan, sudah bisa membaca jauh ke depan. Andaikan Indonesia ini dibikin negara Islam, tidak menutup kemungkinan kalau nasibnya seperti Suriah, seperti Irak. Nah aku gak meden-medeni loh ya, modelmu kok kaya wedi loh. Negara-negara Timur Tengah yang mayoritas negara Islam itu fahamnya ya rata-rata ahlu sunnah. Apa bedanya dengan Indonesia? Gini para jamaah ya, kalau di Timur Tengah sana ditanamkan kuat kecintaan kepada agama, tapi tidak ditanamkan kuat kecintaan kepada negara dan tanah air, sehingga beda faham sedikit, cekcok, pecah pertempuran, bahkan pertumpahan darah. Halo, ini didengerin apa enggak sih? Oh iya. Terus relasi antara ulama dengan umat itu hanya seputar ilmiah dan dakwah saja. Kalau di Indonesia beda, antara ulama dengan umat itu relasinya bukan hanya seputar dakwah, bukan hanya seputar ilmiah, tapi ada nilai riayatul ijtimaiyah, kepemimpinan sosial. Masyarakat di Indonesia nggak pernah lepas dari yang namanya ulama. Seluruh aspek kehidupan bersentuhan dengan ulama. Seluruh aspek kehidupan yang dijalani masyarakat Indonesia membutuhkan ulama. Sakit mau kiai, ada yang meninggal ke kiai, mau mantu ke kiai, betul? Loh, bojone meteng nih nang kiai yo. Padahal kiai ra melu apa-apa lho. Nah, karena di sana seperti itu, maka mudah terjadi pertumpahan darah, bentar-bentar bom, bentar-bentar bom, bentar-bentar bom. Di kita kan alhamdulillah bisa guyup rukun hidup berdampingan dalam keberagaman, bahkan menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Seluruh dunia ini yang paling nikmat, paling indah adalah di Indonesia ini. Gak ada negara sebebas Indonesia dalam menjalankan peribadatan. Yang ngapunten nggih, sampai di Saudi Arabia mau bikin pengajian acara kayak gini, gak ada. Nah, kalau di kok panas. Iya pancen panas ngono ya. Tak pikir utekmu sing panas. Ya kalau di kita yang sampai nutup jalan raya. Halo. Wah, mau bikin acara pengajian model kayak apa? Bebas di sini, saenak-enake. Ganti mana? Ini diiri oleh banyak negara, macam-macam suku, macam-macam adat budaya, bahkan macam-macam agama. Kok bisa guyup rukun hidup berdampingan dalam keberagaman, dibingkai dengan Bhinneka Tunggal. Oh, ini banyak yang Indonesia ini banyak yang iri. Indonesia ini kaya raya, diincar oleh banyak pihak. Lah untuk menghancurkan Indonesia caranya nggak dibombardir dengan kekuatan senjata, enggak. Gimana? Sesama ulama diadu, sesama habaib diadu, agar umat kehilangan kepercayaan kepada ulama. Ngono wis umat gak percaya nang kiai, umat gak percaya nang ulama. Akhirnya masyarakat bagaimana supaya tidak percaya sama pemerintah? Berita hoax disebar kemana-mana, ujaran kebencian, fitnah, provokasi disebar terus supaya rakyat ini kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Lewis ngono gampang dicintesi. Untungnya Indonesia ini punya garda penjaga dan pertahanan yang kuat bernama ulama, santri, bekerja sama dengan pemerintah, TNI dan Polri. Ini harus selalu kita pertahankan, jangan mudah dipecah belah oleh kekuatan apapun. Terkait dengan pilpres yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, betul banget. Ini tahun politik, pol-polan idik-idik. Ya, pilihan boleh berbeda, tapi pilih yang kenal-kenal saja. Jangan pilih orang asing. Kok kampanye tak antemi lambemu.
Saya mulai tadi juga namanya kampanye, memang tugas saya tiap hari kampanye, memang kampanye urusan ibadah, kampanye untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai agama, mencintai NKRI. Itu gampang bendino. Orang kampanye ratakan kene bro aku. Oke, pilihan boleh berbeda, baju boleh berbeda, tapi yang terpenting kerukunan dan persaudaraan tetap wajib dijaga. Pokoknya ini prinsip ya, wis ngerti kabeh. Lana capresuna walakum capresukum. Bagiku capresku, bagimu capres. Saya yakin penjenengan semua sudah punya pilihan dan sudah menentukan pilihan. Kalau sudah menentukan pilihan, sulit untuk digoyahkan. Dipengaruhi kayak apa? Nggak ngefek. Orang sekarang cerdas-cerdas. Dan kita harus yakin untuk urusan negara, untuk urusan pemerintahan, beliau-beliau capres dan cawapres itulah kader-kader terbaik bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk negeri. Saya katakan beliau-beliau kader terbaik, buktinya yang terpilih lolos mencalonkan diri bukan pamanmu. Menurut. Maka nilai saya, beliau-beliau itu semua orang baik dan ingin mengabdikan diri untuk negeri. Pak Jokowi, saya sangat sudah terbukti berprestasi, saya sangat langkung-langkung Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya banget alim alama faqih, beliau cicit dari Syekh Nawawi Banten, putra ulama besar luar biasa, alim, saya banget. Pak Prabowo, saya. Pak Sandi, saya ngelek cangkemmu. Lo sampean kok berani menjelek-jelekannya, berarti sampean kan merasa lebih baik. Oke, silakan kampanyekan pilihan sampean, kampanyekan programnya, kampanyekan kinerjanya, silakan. Tapi jangan menjelek-jelekan yang tidak sampean pilih. Ngono lo bro carane bro. Wes ngapa bahas tekan kono barangnya. Yo ngajak-ngajak kerukunan lah. Terus kalau antara umat sudah dijauhkan dari ulama, rakyat dihilangkan kepercayaannya dari pemerintah, ini mudah dipecah belah. Maka terus harus kita pertahankan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang satu dua ulama mengislamkan Indonesia, para wali sukses tanpa peperangan, dan satu-satunya negara di dunia ini yang masuknya Islam dan agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting. Islam masuk ke Eropa melalui perang, ke Timur Tengah melalui perang, tapi ke Indonesia tidak, melalui akulturasi budaya, melalui pendekatan persuasif, pernikahan, perdagangan, silaturahim, tanpa konflik, tanpa perang. Ke Rusia perang, Islam masuk ke Spanyol perang. Aku ngomong Rusia, Spanyol kok pada dongo. Lah apa sana itu Islam? Dulu mayoritas, sekarang aja minoritas. Islam lebih dulu masuk ke Spanyol, ke Rusia daripada ke Indonesia. Islam udah masuk ke Rusia, Spanyol abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Kalau Bapak Ibu dengar ada kiai nerangin hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, sampean pikir Bukhari itu orang Sidarja? Itu orang Bukhara, orang Rusia. Imam Bukhari orang Rusia, perawi hadis. Bukhari Sidarja penjual nasi goreng. Yang ngaji nahwu Alfiyah Ibnu Malik itu bukan karangan orang Bojonegoro. Itu karangan orang Spanyol itu. Islam masuk Indonesia itu telat, abad ke-14 pasca keruntuhan kerajaan Majapahit. Jadi masuknya Islam ke Indonesia ini telat, makanya karakter orang Indonesia ini suka telat. Nah, kayak acara ini kan sesuai dengan undangan yang saya terima kan jam 7.30, tapi yang mundur jam 9 baru naik. Ya kayak gini memang acara di Indonesia. Ya kalau nggak gini nggak orang Indonesia. Semakin telat semakin Indonesia. Apalagi kita yang berada di wilayah sini, waktunya kan pakai WIB, waktu insya Allah berubah.
Sukses para wali diantaranya paham karakter dan kultur bangsa Indonesia yang beda dengan karakter dan kultur bangsa Arab. Maka gaya berdakwah di Indonesia harus berbeda dengan gaya berdakwah di Arab. Yang berbeda bukan syariatnya, yang berbeda bukan akidahnya, tapi adat dan gaya. Kalau syariatnya sama, akidahnya sama, adat dan gayanya yang berbeda. Faham? Faham? Bangsa Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Kalau Indonesia kan mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan kelenek. Kelenek itu ya sebangsa Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Nyi Roro Tengah, Mak Lampir, Nini Balet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Agatain absoin. Maka gaya berdakwah di Indonesia beda dengan gaya berdakwah di Arab. Beda negara, beda budaya, beda acara, beda gaya. Oi, oi, beda daerah, beda gaya. Ngapunten dijawab. Lain ladang, lain. Ayo nyaut, yang nyaut tak dongake rong dino maneh rezekine lancar. Ini rezeki semangate. Lain ladang, lain lubuk, lain ikannya. Seje desa mawa coro. Saya kalau ceramah di daerah Bojonegoro sana, ini kalau panitia ngasih suguhan minum nggak cuma kayak gini, lengkap. Kalau di sana lengkap, ya ada kopi, ada jahe, ada teh, macem-macem lah, tinggal pilih. Itu lah, di sini gayanya emang gini. Ya saya harus menghargai, emang sini gaya budaya. Loh, sorry ya, lain acara tuh lo lain gaya. Ibu misalnya gaya ibu dalam berbusana itu beda acara, beda gaya. Ibu misalnya, sorry ya, tandur sama mendatangi resepsi pernikahan, pakaiannya sama apa beda? Beda acara. Ayo coba sampean ke resepsi pernikahan pakai pakaian tandur, ini dianggap gila sampean. Orang bertamu silaturahim sama orang upacara itu gayanya beda. Tahu upacara bendera? Yang kenceng tahu upacara bendera? Ya seperti itu upacara bendera, gayanya seperti itu. Misalnya upacara bendera di Kabupaten Cilacap, di alun-alun, yang jadi inspektur upacara, yang jabatannya paling tinggi, Pak Bupati, menjadi inspektur upacara. Di depan Pak Bupati ada komandan upacara, anggota Banser. Kalau upacara gayanya Banser harus berani bentak Bupati. Komandan Bupati dibentak Banser, nggak boleh marah. Emang itu gayanya upacara. Banser harus berani. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Bupati nggak boleh marah. Pangkatmu apa? Bentak Bupati. Nggak boleh marah. Kamu jadi apa? Berani banget bentak Bupati. Nggak boleh. Bupati dibentak sama Banser itu santai ngejawabnya. Laksanakan. Ngomongnya cuma sedikit. Emang Bupati itu nggak boleh ngomong banyak-banyak. Nggak pantas kalau ngomong terlalu banyak. Pantasnya Bupati itu nyumbang. Beliau emang orang bijaksana betul, jadi tahu kondisi. 2 kali saya ngisi acara di hari jadi Kabupaten Cilacap. Dulu yang pertama di Pendopo Kabupaten itu sambutannya juga singkat banget, singkat, padat, jelas. Ini cocok karo filosofiku. Kul huwa ele kesuwen. Pemimpin itu gitu, tahu kemauan rakyat. Rakyatku maunya begini, tak itu. Makanya beliau layak untuk terpilih kembali periode berikutnya. Ini suara rakyat. Rakyat menang, Bupati senang. Sembolan jargonnya kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang itu gayanya upacara. Loh, Bupati udah ngomong santai loh. Laksanakan. Masih dibentak lagi sama Banser. Siap. Laksanakan. Harus gitu emang komandan. Nggak boleh dibilangin laksanakan. Insya Allah. Nyuwun pangestunipun nggih. Ini bukan upacara. Tapi nanti kalau sahabat-sahabat Bansur ini silaturahim, bertamu,
sowan ke kediaman Pak Bupati nggak boleh pakai gaya upacara. Misalnya mau bikin event, bikin acara, kan butuh dana, anggarannya kurang, akhirnya mengajukan proposal ke Pak Bupati. Sahabat Banser sowan, nggak boleh pakai gaya upacara. Kok nggak pakai gaya upacara? Bupati, ini proposal, minta bantuan dana, nggak dikasih, antemi, nggak boleh, bro. Lo kamu yang nyonyor, gitu loh. Ya harus pakai gaya namu. Mohon izin Bapak, kami menghadap. Ini kami sahabat Banser mau bikin event Bapak. Cuma kami kekurangan dana. Mohon dengan sangat bantuan dari Bapak. No. Salaman itu anjuran. Tasofahu yadhabil hilan kulubikum. Berjabat tanganlah salamano. Ini dendam kesumat kebencian hilang dari dalam hati. Nah, gaya dalam salaman itu budaya. Beda daerah, beda negara, beda gaya. Kalau di kita kan salaman jabatan ya kayak gini, jabatan ini biasa, jabatan ketemu Mbak, Kak. Kalau santri ke kiai, anak ke orang tua, nyungkem. Kalau di Indonesia cuk ngono. Ya, kalau di Arab kan beda. Arab itu tangan ketemu tangan, cek, terus pundak kanan tatapan del, pundak kiri tatapan del, rangkul-rangkulan, berpelukan, terus gitu. Arab. Iran beda lagi. Iran itu kalau salaman ketemu tangan kiri pegang kepala, tek. Nah, jari tangan kanan yang tengah yang paling gede ini ngetak bonbonan ini, cetok. Ya nggak marah, ini penghormatan. Jadi ketemu lagi, cek, cetok. Tangan kiri pegang kepala, cek, cetok. Dapat 100 orang, budrek. Itu emang gaya. Kalau di Eropa beda lagi. Salamannya itu ya cipok-cipokan. Zaman pengen karo aku, ya mau aku. Berkah bagimu, musibah bagiku. Ayo coba Mas, coba sampean ketemu sama Pak Kapolsek, salaman pakai gaya Iran. Ayo, tanganmu kiri pegang kepala Pak Kapolsek, cek. Nah, yang tengah cetok. Remuk. Apa salah salamannya? Enggak, yang salah gayanya. Paham? Bukan salah salamannya, salah gayanya. Mengucapkan salam itu beda acara, beda gaya. Ya kalau kita Assalamualaikum, itu ya, Waalaikumsalam Mbak. Penyanyi beda lagi gayanya mengucapkan salam. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gaya penyanyi. Jadi nek tuh wawa banget tuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi. Iki ya yo gak pantes blas yo nggih gayamu. Apa maneh ceramah suaranya digede-gede. Assalamualaikum. Kalau santri ke kiai sambil membungkukkan badan, Assalamualaikum. Luar biasa. Di Arab, kalau gaya Arab, salam itu pakai nada tinggi, suara lantang sambil mengangkat kedua tangan. Ketemu sama teman, Assalamualaikum ya akhi, Assalamualaikum. Ayo coba sampean ketemu kiai sepuh, salam gaya Arab. Ayo coba. Mbah Yai, Assalamualaikum. Orang ngira dijawab. Mbah Yai ini mikir, bocah iki edan mulai kapan? Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Maka kenapa dulu Amrozi dihukum mati, Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, tapi salah gayanya. Gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, dipraktekkan di Bali, resiko hukuman mati. Salah gaya bro. Sampean urip no Indonesia, gayamu harus gaya Indonesia, jangan ke Eropa-Eropaan. Umur 9 tahun lebih nganggo rok mini, nganggo sepan sampai melaku ning ketemu cah ngene-ngene iki dileboni orang-orang. Makanya Islam di Indonesia itu nggak kenal radikalisme, nggak kenal ekstremisme, nggak kenal bom, paling-paling kenal bos, bantuan operasional, mana itu kenal.
Izin Pak Kapolsek, saya itu kalau lagi ngaji di Mapolres, di Polda itu sering dicurhati sama teman-teman polisi. Pak Kiai, saya ini jengkel sama orang-orang demo. Emang kenapa? Udah ngerti mereka, yang mengamankan demo, yang menjaga demo kan kami para polisi. Lah mereka demo teriak-teriak, baca takbir, Allahu Akbar, sambil melempari batu polisi, kayak lempar jumrah. Padahal lempar jumrah itu simbol lempar setan. Apa dikira polisi-polisi ini setan apa? Ya tak bilangin, nah, situ merasa jadi setan apa enggak? Nah, kalau enggak ya nyantai ya. Polisinya Islam, yang demo Islam, ketika sana Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab aja Sami Allahu liman hamidah. Masya Allahu Akbar terus. Kalau mereka nambah Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, peluit dibunyiin prit al-fatihah. Ngapain sih dibikin panas-panas? Nyantai aja ngadepi urip. Nah, karena itu para wali itu paham, masyarakat Indonesia terutama orang Jawa itu lisannya kan susah ngucapin Arab, suruh bilang syahadatain, nggak bisa dibaca sekaten. Kalimah syahadah nggak iso, kalimo sodo, syamir khairan fatrukil bawa, repot, semar gareng petro apa, diajari doa Rabbi ghfirli wali walidayya, nggak bisa wali walidayya, wali dan dijajani wali Rabbana atina repot gawe urap-urapan, la tuzigh qulubana, kulub angel kulub-kuluban, afun repot apem. Pokoknya di jalurnya Departemen Perbadokan ini gampang nyantol, gampang paham. Ini pula yang bisa menggerakkan masyarakat Indonesia untuk berjuang bersama-sama melawan penjajah merebut kemerdekaan. Jangan lupa motor penggerak perjuangan kemerdekaan di Indonesia ini para ulama, para kiai. Lihat pahlawan-pahlawan nasional. Banyak kiainya, ada Kiai Mojo, alim alamah, pesantrennya besar. Ada Kiai Sentot Ali Basya, alim alamah, pondoknya besar. Ada Kiai Pangeran Diponegoro. Itu kiai itu namanya Abdurrahman. Pangeran Diponegoro itu hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Ngertimu numpak jaran nyoncong keris. Kepalanya diudeng-udeng pakai sorban ini. Ini jimat ini. Sorban yang dipakai udeng ini. Ini ketika dilepas, dikibaskan, bus, Belanda kocar kacir. Makanya khasnya Pangeran Diponegoro pakai udeng. Pernah nggak bayangin Pangeran Diponegoro pakai helm? Ya butuh Pangeran Diponegoro, Satria Baja Hitam. Di Aceh ada kiai juga ulama memimpin pemberontakan melawan penjajah. Ada Kiai Tengku Umar bersama bunyainya, Bunyai Cut Nyakdin, dibantu Bunyai Cut Mutiah, terus Bunyai Cut Tari, Bunyai Cut Keke, Cut Meriska, terakhir Cut Vanessa Angel. Bro, la haula wala quwwata illa billah. Yo kenal viral. Udah nggak usah bahas itu, Wes lah embo ini udah 2 jam lebih loh aku. Terus menengok makanya tinggal langganan karo Cilacap ngajine suwe. Terus iya ada Kiai Soleh Darat, itu punya santri hebat, tadi sempat diceritakan Pak Bupati. Pertama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Punya santri lagi Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Lebih tua organisasi Muhammadiyah itu 1912 berdiri, NU 1926. Satu perguruan betul yang disampaikan Pak Bupati tadi, sekamar mondoknya. Jadi Mbak Yai Ahmad Dahlan itu juga alumni pondok pesantren salaf yang ngaji kitab kuning. Makanya dulu ya rukun sampai sekarang pun ya pernah ada sedikit dimasuki sama yang katanya modernis aliran Muhammad Abduh itu, terus agak ribut soal kunut, air ribut, satunya harus kunut, satunya nggak usah kunut.
harus kunut, gak usah kunut dulu. Sekarang Sidareja nggak ada kayak gitu, wis gak sholat subuh kabeh. Apanya yang mau diribut? Punya santri perempuan yang hebat. Ini santri perempuan hafal Imriti, ngaji takrib khatam, tadhib khatam, tafsir suratul Fatihah khatam, hafal Quran 15 juz. Setelah khatam ngaji tafsir suratul Fatihah, terinspirasi dari itu nulis surat, dibukukan, dikasih judul habis gelap terbitlah minadz zulumati ilan. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita. Jadi ibu kita Kartini bukan cuma putri sejati, tapi juga santri sejati. Ibu kita Kartini, santri sejati, santri Indonesia, harum namanya. Beliau ngaji takrib khatam, tadhib khatam, tafsir Fatihah khatam, hafal Imriti, hafal Quran 15 juz. Makanya harusnya peringatan Hari Kartini itu diisi dengan khotmil Quran, semaan, lomba baca kitab kuning. Tampilkan pula kesantriannya, gak kok terus masuk salon pakai kebaya, melakukan minjuk, tungkak dirapetno, dengkul diciutno, bokong jientetno, susu diunjukno, kurang gede jejeli klopo gitu, gelungan kau wedi, bane bis munggah rene, sujeni linggis. Maaf ya, kalau standar pahlawan itu yang paling bagus dan pantas pakai kebaya, yang layak menyandang gelar pahlawan itu Pragawati. Pikir. Yo ke emansipasi wanita, iya, tapi kesantriannya juga ditampakkan. Saya mau cilik-cilik tekan Hari Kartini bilang. Wes. Saya itu bulan ini berapa kali, 7 kali, 3 hari nggak pulang, termasuk gile tak terus ke neyen so berkarat. Jadi mohon maaf, terima kasih semuanya, Pak Bupati, Pak Wagub, Pak Sekda, Pak Kapolsek Bandan Ramil, para tokoh, para kiai. Mohon maaf, saya sadar ngomong segitu banyak, tentu banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Saya nanti langsung mohon izin, langsung mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam majelis yang lebih berkah. Dan sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan Cilacap dan Indonesia pada umumnya senantiasa dikarunia Allah aman, damai, sejuk, tentram, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah.